Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini, Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik yang baru saja berlangsung 2 jam yang lalu dari turnamen Asian Online Nations Cup 2020. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Asian Online Nations Cup 2020, tepatnya pada ronde keempat yang mempertemukan antara Indonesia versus India. Pertandingan ini tersaji pada tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat siang tadi ya. Partai yang akan ditampilkan kali ini melibatkan pertarungan antara Nihal Sarin yang merupakan juara Junior Speed Chess Championship 2020 menghadapi andalan Indonesia, yaitu Susanto Megaranto. Keduanya sama-sama mempunyai gelar Grandmaster. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan dari kedua pemain. Di sini, Susanto Megaranto menggunakan catur boh hitam dengan rating FIDE 2550 menghadapi Nihal Sarin yang menggunakan catur boh putih dengan rating FIDE 2620. Di sini Nihal Sarin memulai permainan dengan pembukaan yang kurang lazim, yaitu pion B3. Nama variasi pembukaannya adalah Nimzo Larsen Attack. Pion D5, gajah B2, gajah G4, kuda F3. Ini masuk ya dalam variasi klasik, masih dalam pembukaan Nimzo Larsen Attack. Kuda D7, pion E3, kuda G menuju F6, pion H3, gajah mundur ke H5, tetap mempertahankan pin terhadap kuda putih. Apa respon Nihal Sarin? Dengan pion D3, pion E6, kuda B menuju D2, gajah G6, kuda H4 mencoba memberi ancaman terhadap gajah hitam milik Susanto, gajah D6, gajah E2 persiapan rokade sayap raja, menteri E7, pion A3, gajah E5, pion D4 dengan tempo mengancam gajah hitam. Kemana gajah hitam akan pergi? Gajah hitam pindah ke D6, kuda pukul G6, pion H pukul G6. Sampai sejauh ini kedua pemain masih konsisten dalam pembukaan Nimzo Larsen Attack variasi klasik, dan juga menurut analisa komputer langkah dari keduanya masih sempurna ya. Pion C4 mengajak pertarungan ya di petak pusat. Pion C6 membuat kedudukan pion hitam yang ada di petak D5 menjadi semakin lebih solid. Menteri C2, pion A5, rokade pendek oleh putih, pion G5. Jadi rokade pendek yang diharapkan oleh Susanto Megaranto di sini ya, karena Susanto Megaranto ingin untuk langsung mengacak-ngacak pertahanan sayap raja dari Nihal Sarin. Benteng F menuju D1, pion G4 langsung ya menusuk ke sayap raja dari Nihal Sarin. Bagaimana respon Nihal Sarin di sini? Pion E4, pion D pukul E4, kuda pukul E4,
dan kuda pukul E4, lalu diakhiri dengan menteri pukul E4. Pion G pukul H3. Di sini, jika putih melakukan langkah pion pukul pion, itu akan sangat berbahaya ya, karena akan langsung ada gerakan benteng pukul H3, dan juga bisa disusul dengan nanti rokade panjang oleh hitam dan menumpuk dua benteng jadinya di lajur H. Oleh karena itu, di sini jelas Nihal Sarin tidak memakan pion tersebut, melainkan memilih langkah pion G3. Kuda F6 dengan tempo mengancam menteri putih. Menteri putih pindah ke E3. Benteng D8, gajah F3. Rokade pendek oleh hitam, raja H2. Pion A4, pion B4, dan pion B5. Ini tujuannya ada banyak ya. Selain mengajak pertukaran pion di petak C, di sini juga langkah ini bermaksud agar pion putih yang ada di lajur B tidak semakin ke depan ya. Benteng A menuju C1, pion B pukul C4, benteng pukul C4. Kuda D5 dengan tempo mengancam menteri putih. Menteri putih pindah ke E2. Benteng C8, raja pukul pion H3, pion G6, gajah C1, raja G7. Nantinya ingin ya agar benteng hitam segera meluncur ke lajur A, lajur H. Raja G2, benteng H8. Di sini Nihal Sarin melakukan langkah gajah D2. Menteri F6, menteri E4. Benteng H7. Ini langkah yang cukup berbahaya dari Susanto Megaranto. Apabila Nihal Sarin tak waspada, maka hitam memiliki kesempatan untuk menumpuk bentengnya. Namun, Nihal Sarin mengetahui hal tersebut, sehingga melakukan langkah benteng menuju H1. Mengajak pertukaran benteng. Benteng hitam pukul benteng putih, raja pukul benteng di H1, gajah B8, raja G2. Walaupun di sini buahnya masih banyak, namun struktur buah-buah dan perwira-perwira dari putih dan hitam menunjukkan bahwa permainan ini bisa langsung segera masuk ke babak akhir. Benteng C7, menteri G4, gajah A7, gajah G5 dengan tempo mengancam menteri hitam. Di sini menteri hitam atau Susanto lebih memilih melakukan pertukaran menteri ya. Apa respon dari Nihal Sarin? Nihal Sarin melakukan langkah menteri menuju H4. Ada ancaman yang cukup berbahaya di sini ya. Pion F6, gajah H6 dengan tempo skak. Raja pindah ke F7. Gajah E4 dengan tempo mengancam menteri hitam. Lalu, agar tidak membuang tempo, hitam lebih memilih langkah menteri menuju H5. Tujuannya adalah langsung ya, mengajak pertukaran menteri dengan yang dimiliki oleh Nihal Sarin. Nihal Sarin melakukan langkah menteri pukul menteri di H5, pion pukul menteri di H5, gajah kembali ke D2. Gajah B6, gajah C2, kuda E7, gajah pukul pion yang ada di A4. Dan merespon hal ini, Susanto melakukan langkah benteng menuju A7. Di sini jelas ya, gajah putih harus pindah dan hitam akan segera mendapatkan pion putih yang ada di petak A3. Namun, Nihal Sarin
memiliki kecerdasan yang luar biasa dengan melakukan langkah gajah menuju D1, mengancam juga pion lemah milik hitam. Otomatis di sini Susanto melakukan langkah benteng pukul pion di A3 dan Nihalsarin melakukan langkah gajah pukul pion di H5, lalu dengan tempo skak pula. Raja pindah ke G7, gajah F3, benteng A2 dengan tempo mengancam gajah putih, gajah pindah ke C3, benteng C2, gajah E4, benteng C1, gajah D3. Ini langkah penting ya untuk dilakukan oleh Nihalsarin. Kenapa? Karena selanjutnya Nihalsarin akan mendapatkan respon dari Susanto dengan kuda menuju D5. Di sini kan benteng putih sudah mendapatkan pengawalan dari gajah putih. Jadi, gajah putih petak gelap yang mendapatkan ancaman 2 kali dari Susanto bisa pindah ke petak B2. Lalu dengan tempo mengancam benteng hitam. Langsung saja di sini benteng pukul benteng di C4, gajah pukul benteng di C4. Kuda pukul pion B4, gajah pukul pion E6. Di sini permainan yang sangat solid ya, di mana jelas di sini Nihalsarin punya potensi untuk menang karena memiliki 1 pion lebih banyak dari Susanto. Namun di sini kita akan melihat kegigihan Susanto Megaranto untuk membuat partai ini menjadi remis. Kuda C2, pion D5, pion C pukul D5, gajah pukul pion D5. Kuda E1 dengan tempo skak, raja pindah ke F1, dan disinilah Susanto mendapatkan momentum untuk mendapatkan 1 pion dari Nihalsarin dengan melakukan langkah kuda menuju D3. Mengancam gajah putih sekaligus mengancam pion lemah yang ada di petak F2 sebanyak 2 kali ya oleh kuda hitam dan gajah hitam petak gelap. Gajah di sini lebih memilih pindah ke C3 dan kuda pukul pion di F2. Dalam situasi seperti ini jelas ya, pastilah partai akan remis. Namun kedua pemain masih tetap melanjutkan permainan. Gajah F3, kuda D3, raja E2, kuda E5, gajah E4, gajah C7, gajah D2, kuda F7, raja F3, kuda G5 skak, gajah pukul kuda di G5, pion F pukul G5, pion G4, raja F6, gajah F5, gajah F4, gajah E4, gajah raja E5 maksudnya, gajah F5, raja D4, gajah E4, raja E5, gajah F5, raja D4. Di sini sudah bolak-balik ya. Dan setelah gajah menuju E4 dan tepatlah 3 langkah bolak-balik setelah Susanto melakukan langkah raja E5, membuat permainan ini berakhir dengan remis. Di sini walaupun Nihalsarin masih junior, namun tetap saja kemenangan Susanto Megaranto atas Nihalsarin merupakan suatu hal yang luar biasa ya. Karena apa? Sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, Nihalsarin ini pernah mengalahkan Magnus Carlsen. Artinya, Nihalsarin memiliki permainan agresif yang sangat berbahaya. Namun, Susanto Megaranto berhasil ya untuk
terus menjaga ancaman terhadap buah-buah dari Nielsarin hingga memaksakan laga berakhir seri. Dengan hasil ini, Indonesia berhasil menahan imbang India dengan skor 2-2. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.